Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haiza Witriani, mahasiswa program studi administrasi publik semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 2130721009. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan dan diharuskan untuk memilih satu pilihan di antara dua atau lebih pilihan yang pada akhirnya menempatkan kita pada posisi yang dilematis dan membingungkan untuk waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dan mengkaji ilmu mengenai pengambilan keputusan, di mana di dalamnya nanti kita akan belajar mengenai strategi pengambilan keputusan, teknik, model, dan juga metode pengambilan keputusan. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Nah, pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif yang tepat dari beberapa alternatif yang tersedia. Proses ini merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Teori pengambilan keputusan adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan. Teori ini berkaitan dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Ada berbagai teori pengambilan keputusan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, teori rasional. Teori rasional adalah teori pengambilan keputusan yang paling dasar. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat keputusan memiliki informasi yang lengkap dan sempurna tentang situasi yang dihadapinya, serta mampu untuk memproses informasi tersebut secara rasional. Dengan demikian, pembuat keputusan akan selalu dapat memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ada teori subjektif. Teori subjektif adalah teori pengambilan keputusan yang mengakui bahwa pembuat keputusan memiliki keterbatasan informasi dan kemampuan. Teori ini mengasumsikan bahwa pembuat keputusan akan menggunakan informasi yang tersedia baginya dan akan membuat penilaian berdasarkan pengalaman dan intuisinya. Ketiga, teori non-rasional merupakan teori pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa pembuat keputusan seringkali membuat keputusan yang tidak rasional. Teori ini mengaitkan pengambilan keputusan dengan faktor-faktor psikologis, seperti misalnya motivasi, emosi, juga bias. Konteks pengambilan keputusan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor ini dapat berupa faktor internal seperti misalnya karakteristik pembuat keputusan atau faktor eksternal seperti situasi yang sedang dihadapi oleh pengambil keputusan. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain yang pertama karakteristik pribadi seperti misalnya pengalaman, background pendidikan, dan gaya berpikir. Kedua, kebutuhan dan nilai-nilai seperti keinginan untuk mencapai tujuan tertentu atau keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketiga, preferensi seperti misalnya preferensi terhadap resiko atau preferensi terhadap hasil tertentu. Kemudian ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan, diantaranya yang pertama ketersediaan informasi seperti misalnya jumlah dan kualitas informasi yang ada bagi pembuat keputusan. Kedua, waktu yang tersedia. Tiga, tekanan, misalnya tekanan yang dihadapi oleh pembuat keputusan dari pihak lain. Nah, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan rasional, di mana ini adalah suatu proses yang melibatkan pemikiran yang logis, objektif, dan analitis untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Tetapkan kriteria dan parameter yang objektif untuk mengevaluasi alternatif. Misalnya, biaya, waktu, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum. Adapun ciri keputusan rasional adalah analisis logis, objektivitas, perkembangan alternatif, kriteria yang ditetapkan dengan jelas, rencana dan perencanaan, keenam pertimbangan resiko, ketujuh konsistensi dengan tujuan, delapan informasi yang relevan, fleksibilitas terbatas, dan terakhir ke-10 pertimbangan waktu. Penting untuk diingat bahwa pengambilan keputusan rasional dapat melibatkan evaluasi emosional. Namun penting untuk tidak membiarkan emosi sepenuhnya mendominasi proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, keputusan harus didasarkan pada data, fakta, dan pertimbangan yang objektif. Kerangka berpikir merupakan pendekatan sistematis untuk membuat keputusan yang efektif. Kerangka ini dapat membantu mengambil keputusan untuk mengidentifikasikan masalah, mengembangkan alternatif, dan mengevaluasi alternatif, serta memilih alternatif terbaik. Ada berbagai
Kerangka berpikir pengambilan keputusan yang tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri tentunya. Beberapa kerangka berpikir yang umum digunakan antara lain: 1. Proses pengambilan keputusan rasional. Kerangka ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan memiliki informasi yang lengkap dan akurat serta dapat berpikir secara rasional. Kedua, model Simon's Model of Bounded Rationality. Model ini mengusulkan bahwa pengambilan keputusan memiliki keterbatasan kognitif serta informasi, sehingga mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan akan batasan-batasan tersebut. 3. Prospect Theory. Model ini menjelaskan bagaimana preferensi seseorang terhadap keuntungan dan kerugian tidak simetris. Artinya, kerugian dirasakan lebih berat daripada keuntungan yang sama jumlahnya. Selanjutnya, Synovian Framework. Kerangka ini membagi masalah dalam 4 domain berdasarkan tingkat kepastian dan kekacauan. Yang pertama, simple, complicated, complex, and chaotic. Setiap domain memerlukan pendekatan pengambilan keputusan yang berbeda. Kemudian ada Grow Model. Model ini membantu individu untuk mencapai tujuan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang goal atau tujuan, reality atau kenyataan, options, pilihan, dan will, kehendak. Selanjutnya, 5 Whys. Teknik ini mengajukan pertanyaan mengapa berulang kali untuk menggali akar penyebab suatu masalah dan membuat keputusan yang lebih efektif. Kerangka berpikir pengambilan keputusan dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kerangka ini dapat membantu pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Cost-Benefit Analysis. Cost-Benefit Analysis adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk menilai keuntungan relatif dan biaya dari suatu keputusan atau proyek. Tujuan dari Cost-Benefit Analysis adalah untuk membandingkan total biaya dengan total manfaat untuk menentukan apakah keputusan atau proyek tersebut layak dilakukan. Nah, ada beberapa konsep utama dalam Cost-Benefit Analysis. Yang pertama, biaya atau cost. Biaya merujuk pada pengorbanan atau pengeluaran finansial yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan suatu keputusan atau proyek. Ini bisa mencakup biaya langsung dan tidak langsung, biaya awal, dan juga biaya berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat atau benefit. Manfaat merujuk pada nilai positif atau keuntungan yang akan dihasilkan dari suatu keputusan atau proyek. Ini dapat mencakup manfaat langsung dan tidak langsung, manfaat moneter dan non-moneter, serta manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang ketiga, ada analisis waktu nilai uang atau time value of money. Konsep ini mengakui bahwa nilai uang itu akan berubah seiring bertambahnya waktu. Oleh karena itu, nilai biaya dan manfaat di masa depan dihitung ulang menjadi nilai sekarang untuk memperoleh nilai bersih sekarang atau net present value atau NPV. Discount atau discounting menggunakan tingkat diskonto untuk menghitung nilai bersih sekarang dari biaya dan manfaat di masa depan. Ini membantu mengakomodasikan konsep waktu nilai uang. Kelima, kriteria keputusan. Menetapkan kriteria keputusan yang jelas untuk mengevaluasi apakah suatu keputusan atau proyek dapat dianggap layak. Misalnya, kriteria ini dapat mencakup tingkat pengembalian investasi atau return of investment atau ROI atau nilai bersih sekarang positif. 6. Analisis sensitivitas. Menilai sejauh mana hasil analisis cost-benefit dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam variabel-variabel tertentu seperti biaya atau tingkat diskonto. 7. Kepuasan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis cost-benefit, membuat keputusan apakah suatu proyek atau keputusan ini sebaiknya dilaksanakan atau tidak. Ini dapat melibatkan perbandingan nilai bersih sekarang dari biaya dan manfaat. 8. Tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Menentukan tingkat diskonto di mana nilai bersih sekarang, biaya sama dengan nilai bersih sekarang manfaat. Analisis cost-benefit umum digunakan dalam konteks bisnis, proyek infrastruktur, kebijakan publik, dan pengembalian keputusan lainnya. Dengan membandingkan biaya dan manfaat, organisasi atau pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan rasional. Selanjutnya kita membahas mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree adalah alat visual yang digunakan untuk pengambilan keputusan untuk merepresentasikan struktur keputusan dan konsekuensinya. Pohon ini terdiri dari simpul atau node dan cabang atau branch yang menggambarkan serangkaian keputusan dan hasil yang mungkin dari keputusan tersebut. Pohon keputusan membantu pengambil keputusan memahami implikasi dari berbagai pilihan yang tersedia. Nah, ada beberapa elemen-elemen dalam pohon keputusan. Yang pertama, root node atau simpul awal. Simpul awal
mewakili keputusan awal yang harus diambil. Ini merupakan titik awal dari pohon keputusan. 2. Decision nodes, simpul keputusan yang mewakili keputusan yang harus diambil pada setiap langkah di dalam pohon. Decision node memiliki cabang-cabang yang mengarah ke simpul-simpul berikutnya. 3. Branches atau cabang. Garis yang menghubungkan simpul-simpul dalam pohon mereka mewakili alur dari satu keputusan atau hasil ke keputusan berikutnya. Leaf nodes atau simpul daun, simpul yang tidak memiliki cabang lanjutan. Mereka mewakili hasil akhir atau keputusan akhir yang dibuat berdasarkan serangkaian keputusan sebelumnya. 5. Attributes atau atribut, yaitu faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan mereka digunakan dalam simpul keputusan untuk menentukan jalur ke simpul-simpul berikutnya. 6. Classification atau klasifikasi, label atau kategori yang diberikan pada simpul-simpul daun. Mereka menunjukkan hasil atau keputusan akhir yang mungkin setelah melalui serangkaian keputusan. Nah, contoh sederhana dari pohon keputusan telah dijelaskan sebelumnya. Dan pohon keputusan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam banyak konteks, termasuk dalam analisis data, pengambilan keputusan bisnis, dan kecerdasan buatan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, Analytic Hierarchies Process atau AHP adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menangani situasi multi-kriteria atau kompleks. AHP memungkinkan pengguna membandingkan kriteria dan alternatif secara sistematis dan logis. Nah, ada beberapa langkah dalam proses AHP. Pertama, decomposition, memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil sehingga mudah dianalisis. 2. Comparative judgment, membandingkan kriteria dan alternatif berdasarkan pertimbangan dan preferensi yang digunakan. 3. Logical consistency, memastikan konsistensi dalam penilaian dan perbandingan kriteria dan alternatif. Dalam AHP, 3 prinsip utama yang digunakan dalam pemecahan masalah tadi adalah decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. AHP telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pemilihan supplier bahan baku, pengelolaan perencanaan, dan pemilihan calon penerima bantuan pangan non-tunai. Dalam konteks pengambilan keputusan, AHP membantu mengintegrasikan berbagai kriteria dan alternatif secara otomatis, memungkinkan pengguna untuk menarik berbagai pertimbangan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil akhir dari AHP disusun dalam bentuk hierarki yang menunjukkan prioritas kriteria dan alternatif berdasarkan pertimbangan dan preferensi pengguna. Selanjutnya adalah keputusan intuitif. Keputusan intuitif adalah keputusan yang dibuat berdasarkan perasaan atau firasat tanpa menggunakan logika dan pertimbangan rasional. Keputusan intuitif seringkali dibuat dalam situasi yang cepat dan tidak pasti, di mana pengambil keputusan tidak memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi atau mengevaluasi alternatif secara menyeluruh. Keputusan intuitif dapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, keputusan intuitif dapat lebih cepat dan efisien daripada keputusan rasional. Tapi di sisi lain, keputusan intuitif lebih rentan terhadap kesalahan dan bias. Nah, beberapa kelebihan dari keputusan intuitif, yang pertama, cepat dan efisien. Keputusan intuitif dapat dibuat dengan cepat tanpa memerlukan banyak waktu dan untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi alternatif. Kedua, efektif dalam situasi yang cepat dan tidak pasti. Keputusan intuitif dapat efektif dalam situasi yang cepat dan tidak pasti, di mana pengambil keputusan tidak memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi atau mengevaluasi alternatif secara menyeluruh. 3. Berdasarkan pengalaman. Keputusan intuitif seringkali didasarkan pada pengalaman yang dimiliki oleh pengambil keputusan. Pengalaman dapat membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan tepat. Nah, adapun kekurangan-kekurangan dari keputusan intuitif, yang pertama, rentan terhadap kesalahan. Keputusan intuitif lebih rentan terhadap kesalahan daripada keputusan rasional. Keputusan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti misalnya bias, emosi, atau keterbatasan informasi. 2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan intuitif sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Pengambil keputusan mungkin tidak dapat menjelaskan mengapa mereka membuat keputusan tertentu. Keputusan intuitif dapat digunakan dalam berbagai situasi. Keputusan intuitif dapat digunakan dalam situasi yang cepat dan tidak pasti, seperti misalnya kondisi yang darurat, pemikiran yang kreatif, dan penilaian terhadap orang lain. Nah, strategi dalam pengambilan keputusan itu
adalah langkah-langkah atau pendekatan yang digunakan untuk membuat keputusan yang efektif dan efisien. Nah, ada beberapa strategi yang umumnya digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, analisis SWOT, identifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang opportunities, dan ancaman atau threats yang terkait dengan keputusan yang akan diambil. 2. Cost benefit analysis, tinjau biaya dan manfaat dari setiap alternatif, evaluasi konsekuensi finansial dan manfaat yang akan dihasilkan dari setiap pilihan. 3. Matriks keputusan, gunakan matriks untuk menilai alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Beri bobot pada setiap kriteria dan beri nilai pada setiap alternatif untuk mendapatkan skor total. 4. Pohon keputusan, buat pohon keputusan untuk memvisualisasikan hierarki keputusan dan konsekuensinya. Identifikasikan opsi, konsekuensi, dan jalur keputusan yang mungkin. 5. Metode pengambilan keputusan grup, libatkan anggota tim atau stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Diskusikan pilihan dan ambil keputusan secara kolaboratif. 6. Analisis Pareto 80/20, identifikasi dan fokus pada faktor-faktor yang memiliki dampak paling besar atau memberikan 80% hasil dari 20% upaya. Metode DLP, kumpulkan pendapat dari sekelompok ahli atau pemangku kepentingan secara iteratif untuk mencapai konsensus. 8. Simulasi dan skenario, buat simulasi atau skenario untuk memahami dampak setiap keputusan dan memperkirakan resiko yang mungkin terjadi. 9. Analisis regresi, gunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam keputusan. 10. Analisis sensitivitas, identifikasikan variabel yang paling mempengaruhi keputusan dan evaluasi bagaimana variasi dalam variabel tersebut mempengaruhi hasil. 11. Pengambilan keputusan insting, ambil keputusan berdasarkan insting ataupun naluri. Meskipun metode ini lebih cepat, namun perlu berhati-hati dalam situasi yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. 12. Analisis rasio, evaluasi rasio-rasio kunci atau parameter-parameter tertentu yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, ada model dari pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi untuk membuat keputusan yang efektif. Ada beberapa model yang umum digunakan. 1. Model rasional. Model ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap dan mampu mengevaluasi semua alternatif secara objektif dan memilih solusi optimal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 2. Model incremental. Model pengambilan keputusan incremental melibatkan penyesuaian bertahap terhadap keputusan sebelumnya. Keputusan dibuat secara bertahap dengan penambahan atau penyesuaian sedikit demi sedikit seiring waktu. 3. Model satisficing. Konsep satisficing mengacu pada pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Meskipun mungkin tidak optimal, individu atau organisasi membuat keputusan yang memadai untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Model bounded rationality. Model ini mengakui bahwa seringkali pengambil keputusan terbatas oleh keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas kognitif. Mereka membuat keputusan yang memadai dengan sumber daya yang terbatas. 5. Model keputusan grup. Keputusan dapat dibuat oleh kelompok orang yang bekerja sama. Model ini mencakup proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai perspektif dan kontribusi dari anggota kelompok. 6. Model intuitif. Keputusan intuitif didasarkan pada insting dan perasaan tanpa melibatkan analisis yang mendalam. Pengambilan keputusan menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi untuk membuat keputusan. 7. Model kebijakan. Keputusan dapat dipandu oleh kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kebijakan organisasi atau norma-norma yang ada. Model politik. Pengambilan keputusan dalam konteks politik melibatkan interaksi, kekuatan, dan pengaruh antar pihak yang berkepentingan. Keputusan mungkin dipengaruhi oleh dinamika politik dan negosiasi. 9. Model penilaian resiko. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan resiko dan konsekuensi yang terkait dengan setiap alternatif. Ini melibatkan analisis resiko dan evaluasi dampak potensial. 10. Model pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan diambil berdasarkan analisis data dan informasi yang tersedia. Pengambilan keputusan menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan solusi terbaik. 11. Model Delphi.
Model ini melibatkan pengumpulan pendapat dari sekelompok ahli secara iteratif untuk mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Beberapa teknik dalam pengambilan keputusan meliputi yang pertama teknik kreatif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membantu proses pengambilan keputusan. Kedua, teknik partisipatif, melibatkan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan. Tiga, teknik pengambilan keputusan modern, mengandalkan pendekatan kuantitatif dengan sentuhan kecanggihan teknologi. Model ini cenderung digunakan untuk keputusan yang rutin. 4. Teknik Delphi khusus digunakan untuk pengambilan keputusan yang mengandung resiko. 5. Teknik kelompok nominal, melibatkan kelompok untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dalam konteks pengambilan keputusan, analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan keputusan dan strategi yang diusulkan. Nah, berikut ada beberapa perlakuan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, strength atau kekuatan. Analisis kekuatan membantu mengidentifikasi kelebihan dan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Nah, hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efektivitas keputusan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Analisis kelemahan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam perusahaan atau organisasi. Dengan mengetahui kelemahan, pembuat keputusan dapat mencari strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang. Analisis peluang dapat membantu mengidentifikasikan kesempatan dan area mana perusahaan atau organisasi dapat mengekspansi untuk pertumbuhan dan keberhasilan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Analisis ancaman bisa membantu mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin mempengaruhi keputusan dan strategi. Perusahaan atau organisasi dengan mengetahui ancaman, pembuat keputusan dapat mencari strategi untuk mengurangi dampak buruk dan memastikan keberhasilan keputusan yang sudah dipilih. Dalam pengambilan keputusan, analisis SWOT dapat membantu mengidentifikasikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan